Mas Umam, jadi kira-kira apa alasan dari Pak SBY mendukung kita bergabung dengan Board of Peace? Iya, memang pertama apa yang disampaikan Prof. Hamid tadi sangat legitimate. Semua masyarakat dunia juga memahami bahwa ada erratic leader dengan nama Donald Trump dalam konteks politik internasional yang kemudian berdampak sangat signifikan terhadap tatanan sistem ekonomi politik global. Kemudian erratic leader itu juga bersenyawa dengan realitas historis kita yang mengatakan bahwa memang terjadi deadlock secara struktural. Dan per saat ini kita juga menyaksikan secara kasat mata bagaimana sistem multilateral sama sekali tidak berfungsi. Nah itu berkali-kali terjadi. Maka kalau misal kita hitung resolusi PBB terkait dengan Palestina, berapa yang kemudian akhirnya tidak terjalankan. Mulai dari 1948, 1967, kemudian 2016, 2024, 2025 yang kemudian di follow up ini. Artinya bahwa ada catatan yang cukup serius terhadap sistem multilateral. Nah, oleh karena itu di tengah situasi seperti ini, apa yang disampaikan oleh Pak SBY, kita juga perlu memahami, mungkin memang ada beberapa argumen. Pertama, kita harus memanfaatkan forum apapun, situasi apapun yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan besar, maka manfaatkan itu. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita berharap, kita semua pasti percaya pada sistem multilateral. Tetapi fakta di Dewan Keamanan PBB tidak membuka ruang untuk itu. Maka dalam konteks ini, kita bisa mengambil opsi ini dalam konteks membuka ruang, influence from within. Mengambil pengaruh untuk memberikan saran, masukan, dan kita juga harus memiliki positioning yang clear. Bergabung dalam Board of Peace bukan berarti kemudian menjadi anak yang bisa disuruh-suruh bagi Trump. Board of Peace untuk Palestina, tapi Palestinanya tidak ada di situ. Nah, Palestina tidak berada di situ, tetapi ingat, di dalam ada banyak sekali saudara-saudara besar Palestina. Ada Indonesia, ada Bahrain, ada Turki, ada Saudi Arabia, ada Qatar, wala alihi wasabi ajmain. Meski itu di dalam konteks itu, maka kemudian apa yang menjadi aspirasi bagi Palestina tentu harus kita jaga. Maka komitmen untuk isu-isu two-state solution, komitmen terhadap self-determination bagi Palestina, jangan sampai ini kemudian dipinggirkan. Harus tetap kita pegang, karena ini adalah bagian dari komitmen kita, terutama dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks ini, politik bebas luar negeri bebas aktif itu bukan berarti menjauhi forum yang kemudian dalam konteks ini barangkali tidak ideal. Tetapi setidaknya kita masuk di situ dengan positioning yang clear, dan kalau misal kemudian Indonesia mampu membangun koalisi, terutama di kalangan middle power countries, Islamic countries yang berada di dalam, atau let's say global south countries di dalam Board of Peace itu, maka situasi barangkali bisa berubah, meskipun itu kecil. Tapi gimana kalau misalnya Perdana Menteri Israel sudah mengatakan di dalam konteks bahwa optimisme jangan itu, pernah membayangkan kita negara Palestina itu akan berdiri selama saya ada. Nah, itu menjadi poin yang penting. Itu menjadi poin yang penting. Supaya apa? Setiap takaran kita memiliki ruang optimisme, tetapi tetap kita sisakan ada potensi yang kemudian kita akan pesimis, kita akan kemudian menerima dan veto ada di tangan chairman. Bagaimana kalau misalnya chairman itu punya keberpihakan pada Perdana Menteri Netanyahu? Saya nggak bisa membayangkan. Kalau misalnya kita berdebat dalam suatu forum, lalu kemudian chairman mengatakan bahwa inilah seperti ini, bagaimana juga mengalami situasi yang sama. Tapi kan multilateral, tidak hanya satu orang. Nah, kalau di PBB, di Dewan Keamanan, untuk memberikan pengaruh itu tetap diberikan secara konstruktif. Ini bukan menjadi akhir dari sebuah permainan, tetapi ini bagian dari awal pembuktian. Maka kita berikan kesempatan sambil kita berikan masukan-masukan yang konstruktif. Sementara harga yang kita harus bayar mahal sekali, 15,6 triliun sampai 16 triliun. Oke, baik, saya ke Bu Kony. Bu Kony, apakah langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace merupakan bahwa kita memiliki menjalankan peran bebas aktif, atau justru kita terseret ke agendanya si Trump? Saya sih mau jawab ada 8 poin saya pikir ya. Pertama, seharusnya kita itu tidak terburu-buru dan menunda komitmen formal sehingga struktur board itu lebih transparan, lebih jelas, dan kita lebih tahu detail.
Kemudian kita harus menuntut alignment eksplisit dengan UN Charter. Apalagi juga kita harus juga mampu memposisikan diri, ini yang paling penting nih dan saya walaupun masuk di tengah-tengah saya bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Hikmahanto. Jadi kita tuh harus memposisikan diri sebagai normative guardian. Kita itu bukan power client. Normative guardian dengan non-alignment positions, dengan Bandung Spirit, kita tuh harus sebagai normative guardian. Kemudian bagaimana dengan itu kita harus merevisit non-alignment movement second dan masuk sebagai identitas Indonesia. Oke, Bu Kony, sebelum Ibu melanjutkan, minta tolong headroom dari handphonenya boleh dinaikin dulu, Bu. Wajah Ibu tertutup soalnya. Ya. Sekarang? Kebalik Ibu, terbalik. Tapi nanti coba saya lanjut ke Ibu ya. Sekarang saya ke Prof Haikal dulu kalau begitu. Oh sudah, silakan. Sebentar Pak Haikal, jadi udah jelas kelihatan wajahnya Bu Kony. Silakan lanjut, Bu. Ya. Kemudian bagaimana kita harus menghidupkan tadi ke non-alignment movement, karena itu kan dan Bandung Spirit itu menjadi nyawa kita, jiwa kita sebagai bangsa gitu. Dan bagaimana menggunakan platform itu, platform yang dibentuk oleh Trump, jika ini menguatkan PBB gitu. Dan artinya juga kita mampu melindungi global soft power. Kalau enggak, itu yang saya khawatirkan, saya rasa saya sepakat dengan Pak Hikmahanto. Yang saya khawatirkan, kita ini kan sebenarnya kalau bicara soal Board of Trustees, kita belum jelas betul siapa ketuanya, siapa yang mengontrol agenda, siapa yang membiayai. Ini kan mesti very rigid dan untuk berapa lama dia gitu. Kalau tidak kita akan masuk ke dalam konflik of interest, terjebak jadi kita ini presiden tetap menjalankan politik bebas aktif atau justru terseret agendanya si Trump? Saya pikir sih terseret agendanya Trump ya. Karena tadi belum dan kebijakan presiden ini menurut saya agak kaget ya, karena kita itu intinya nggak boleh menjadi figuran dalam panggung kekuatan besar. Itu dulu. Dengan masuk ini, saya rasa kita menjadi figuran dalam panggung kekuatan besar instead of kita menjadi bagian dari penjaga keadilan ya, dan menjadi leader dengan sebagai penjaga keadilan dengan non-alignment position kita dengan Bandung Spirit kita. Gitu. Oke, baik. Baik, saya bergeser ke Pak Haikal. Anda sendiri apakah setuju bahwa sekarang keputusan ke Board of Trustees itu bukan menjalankan politik bebas aktif, tapi justru meninggalkan Palestina? Loh, begini, sebentar. Sebelum saya masuk ke dalam diskusi yang ramai ini, saya mau kasih gambaran. Saya ke Gaza, saya ikut di dalamnya. Saya ke Yerusalem, saya ikut di dalam demo-demo mereka. Sekarang saya mau sampaikan begini. Tahu nggak bahwa teman-teman, ada 30.000 hektar suasana di Gaza itu sekarang rata dengan tanah, hanya berisi tenda-tenda. Lihat dari situ dulu sebentar. 96% wilayah itu sudah hancur total. Bukan hancurnya bukan lubang, tapi hancurnya tidak ada listrik, tidak ada air, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Ini udah rata, nggak ada lagi harapan sama sekali. Para pengamat mengatakan ada 200 tahun lebih kalau membiarkan untuk hidup bersama untuk membangun kembali Gaza. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan itu semua? Apakah kita menjadi penonton saja, tidak berperan aktif di dalamnya? Kalau kita biarkan itu, 200 tahun rakyat Gaza itu akan terus seperti itu. Apakah ini sesuai dengan undang-undang dasar kita? Teman-teman, disinilah perlunya BOP. BOP hadir yang 13 negara diantaranya itu adalah negara dengan mayoritas muslim yang selama ini udah kentara pro untuk kemerdekaan Palestina. Menolak BOP menurut pendapat saya ini berarti membiarkan rakyat Gaza hidup dalam kondisi seperti itu yang akhirnya akan musnah. Memang itu kok tujuan Israel. Yang kedua, selain membiarkan Gaza dalam kondisi hancur luar ini, kita justru melanggar konstitusi kita sendiri. Kebebasan itu pembukaan UUD udah jelas bahwa kemerdekaan hak segala bangsa dan sebab itu harus dihapuskan penjajahan ya. Karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan prinsip keadilan. Jadi ingkar terhadap ini. Jangan lupa. Sekali lagi yang mau saya sampaikan. Posisi Indonesia ini sebagai bridge builder. Sebagai pembangun jembatan. Bebas aktif masih kita pegang kok. Kita peduli dengan Gaza dengan seperti ini kok. Dan jangan lupa, ini seperti yang tadi Presiden sampaikan. Ini adalah peluang mencapai kemerdekaan Palestina. Terus mentang-mentang ada Trump di sana kita harus ikut apa semua. Justru akan menjadi wasit. Ini kan sudah nyata di mana-mana. Terus saya mau mengomentari tadi seperti yang Pak Hamid katakan, selama ada saya kata Netanyahu nggak akan pernah. Loh, bukan memang saya siapa yang bilang itu. Netanyahu? Netanyahu yang bilang. Bukan Hamid Awaludian yang bilang begitu. Ya, oke. Selama Netanyahu ada di sana, memang Pak, saya ini berpuluh-puluh kali, lebih dari 20 kali mengunjungi Yerusalem.
mengunjungi di sana dan ikut bersama di dalam suasana itu. Oke. Nggak ada yang suka Pak rakyat Israel dengan Netanyahu. Oke, Jadi baik. jangan katakan ini selamanya. Percayalah, bukan suka kan 1 sama minggu Netanyahu. sebelum serangan itu kita tahu bahwa rakyat sedang menunjukkan mosi tidak percaya kepada Netanyahu. Hampir setiap hari demo penduduk Yerusalem demo terhadap menurunkan Oke. Netanyahu. Baik, Jadi nggak selamanya saya Netanyahu coba akan ke Bu memimpin. Kony Jangan dulu. lupa. Silakan merespon tadi dikatakan bahwa kita masih mengikuti politik bebas aktif. Kok ada BOP untuk rekonstruksi begitu? Saya kok ingin menjawabnya dengan begini. Kenapa ya sangat Gaza atau sangat Palestina national interest? Boleh Palestina dan Gaza national interest, tapi kita mesti lihat kita juga punya kepentingan nasional. Yang menurut saya bergabung sebelum desain tata kelola board ini jelas, itu adalah sebuah ketergesaan, gitu loh. Jadi yang kita bahas sekarang bukan soal kita tidak bela Palestina is one thing, tapi bagaimana kita masuk dengan ketergesaan tanpa arsitektur kepentingan nasional kita sendiri itu berbahaya. Karena kita tidak melibatkan public strategic doctrine kita. Nggak ada yang ngecek ngomong kok tiba-tiba diputuskan, tiba-tiba udah ditandatangan, dipamerkan gitu kan. Kedua, tanpa mandat DPR. Nah, artinya kita mencerminkan policy stiffness dari presiden, bukan grand strategi negara. Yang saya lagi konteskan ini ke Indonesia-nya, bukan ke Palestina dan Gazanya. Itu udah jelas tujuannya. Tapi kembali kita mesti lihat apa arsitektur kepentingan nasional Indonesia sendiri. Kan nggak bisa memutuskan sebuah strategi besar seperti ini dengan impulsif aja. Ada di situ, oke deh saya join, nggak ngobrol dulu sama rakyat Indonesia, nggak bicara dulu dengan Amanat DPR gitu kan. undang-undang Bu Kony. Ini amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Amanat undang-undang, jangan ngajarin saya soal amanat undang-undang, Pak. Tapi jangan sampai keputusan hanya diambil sebuah kecurigaan, prasangka buruk, kepentingan nasional kita pesimisme. harus jelas. Kalau Tanpa keputusan diambil dari kepentingan sana nasional yang jelas, semuanya. kita Oke. mencerminkan policy presiden Baik, yang impulsif. baik. Dan itu Coba, bukan grand strategi. Pak Eka, Impulsif silakan itu dijawab. bukan grand Di mana strategi. kepentingan nasional ketika kita bergabung di Board of Peace? Pak Ekal, tadi Yes. kata Bu Kony bilang kita terlalu Gaza. Di mana kepentingan nasional atas keputusan kita bergabung dengan Board of Peace? Loh bagaimana sih? Lah kan pembukaan udah jelas bahwa itu bagian dari kepentingan nasional. Kita mengingkari undang-undang, kita menganggar konstitusi sendiri kalau membiarkan hal itu. Gaza ini proyek dunia, nggak ada lagi negara yang seperti ini sekarang sudah musnah. Terus kita membiarkan begitu, ya kita menginjak-injak konstitusi kita sendiri dong namanya. Jangan sampai, kalau umpamanya tadi dikatakan gegabah, saya mau balik. Kalau begitu, mana bisa kita mengambil keputusan untuk tidak bergabung, hanya dengan kecurigaan, hanya dengan kekhawatiran, hanya dengan prasangka buruk, hanya dengan pesimisme. Kapan kita membangun dengan penuh optimisme yang seperti ini? Kapan? Ini waktunya. Ini waktunya bergabung dengan Board of Peace justru menunjukkan. Jangan lupa yang bergabung ini Prabowo Subianto. Yang kemudian dunia telah mengakuinya sebagai macan diplomasi. Ini kalau menurut saya gegabah Silakan. itu begini, gegabah Boleh itu jawab karena nih? begini. Saya boleh jawab Pada nih? waktu Sebentar, ada pertemuan di Davos, itu saya yakin semua delegasi tidak tahu bahwa akan ada prosesi penandatanganan terhadap piagam BOP. Nggak ada. Dan itu Pak Menlu sendiri mengatakan bahwa ini karena sangat mendesak. Artinya apa? Saya yakin pasal-pasal yang ada dalam piagam BOP itu belum pernah dikaji. Jangankan oleh Kemlu, oleh beliau-beliau yang ada di sana di Davos belum pernah dilihat. Sekarang kalau kita lihat ternyata seperti itu. Apalagi saya bukan mau curiga, Trump itu mau seperti Louis ke-14. Louis ke-14 mengatakan, "L'État c'est moi." Negara adalah aku. Aku adalah negara. Sekarang Trump mau mengatakan, "Le monde c'est moi." Dunia adalah saya. Saya adalah dunia. Sayalah yang menentukan terjadinya katakanlah perdamaian. Dan perdamaian itu seperti Pak Prof Hamid katakan, oleh Trump selalu diikuti dengan yang namanya kekerasan. Dengan yang namanya tarif. Kamu tidak ikut saya kenakan tarif. Kamu tidak ikut ini, saya serang kamu. Itu sudah nyata. Dan negara-negara Eropa semua sudah mengatakan seperti itu. Bahkan Australia, bahkan Singapura sudah mengatakan seperti itu. Berarti Trump merakit BOP untuk Baik, kebutuhan Ma. dia sendiri, Izin, untuk kepentingan izin, dia sendiri. Baik, izin. Hasbullah, Betul. Anda setuju? Izin. Saya menyimak dari tadi, ini profesor, guru besar, dan para guru bangsa semua. Tapi saya sedih. Semoga saya bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Sedihnya adalah satu. Karena saya khawatir jangan-jangan yang kita sampaikan semua ini tidak membantu masyarakat memahami bahwa kita bangsa Indonesia tulus ikhlas mendukung Palestina. Saya yakin di semua pembicara ini semua dukung Palestina.
Tapi gara-gara framing pemutusan, saya khawatir justru yang kita bicarakan tidak membantu rakyat kita dalam memahami ini. Padahal kalau ditanya semua ini kurang lebih saya yakin sama. Kita dukung Palestina, dukung Palestina. Kita tidak suka dengan kebijakan Trump, saya yakin sama. Ini semua kita kritis terhadap Trump. Bahkan yang kritis sama Trump bukan hanya Prof. Hikmah. Orang selevel Thomas Friedman yang orang Amerika sendiri itu dengan kritis menyebut Trump sebagai pemimpin yang narsis. Jadi ini titik kesepakatan, jangan kemudian dipecah belah untuk kepentingan katakan pemberitaan. Termasuk presiden, DPR. Walaupun atas nama kemajmukan bangsa kita, saya yakin ada berapa persen yang mendukung Israel. Kita bangsa besar, jadi kita hormati. Tapi kalau disurvei secara umum, hakul yakin hampir bulat mendukung Palestina. Kalau ditanya, apakah dengan begini masih mendukung Palestina? Itu pertanyaan jebakan. Yang kalau tidak dijawab dengan tuntas, menggiring masyarakat seakan-akan kita tidak dukung Palestina. Pertanyaan pertama tadi, di mana orang Palestina dalam konsep ini? Jangan lupa Dewan Perdamaian yang dibuat Trump ini. Saya bicara Trump bukan saya suka sama Trump. Catatan kritis saya adalah saya bilang kita tidak suka dengan kebijakan dan pernyataan Trump. Bahkan kita mengutuk yang dilakukan Trump di Venezuela. Kita mengecam yang rencana dilakukan di Greenland. Tapi atas nama pengawat Palestina kita semua sepakat, terima kasih sama Trump yang minimal proposalnya membuat gencatan senjata itu tercapai, Prof. Dan darah kematian berhenti semenjak 10 Oktober. Minimal kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Sebentar, kalau ditanyakan apakah ada orang Palestina? Ada, yaitu di Dewan Komite Rekonsiliasi Nasional Gaza. 15 orang. Jadi makanya ini benar bukunya udah kasih jawaban. Ini gara-gara menjadi masalah dipotong sana sini. Satu, konsep belum jelas. Konsep belum jelas, mohon maaf Prof ya. Saya masuk ke Prof. Prof sudah ambil kesimpulan ini akan mengarah kepada PBB. Mari kita buka. Bagaimana proses pembentukan PBB? Bisakah PBB hanya didukung oleh 26 negara? Ya, Bisakah kalau misalnya PBB itu Prancis, Presiden Macron yang mengatakan, saya hanya mengutip bahwa Macron mengatakan kami tidak mau bergabung karena ini bertentangan dengan ide dari Dewan Keamanan PBB. Itu betul, tapi kalau dikaji secara teks, di mana di pasal itu yang menyatakan ini akan menjadi pengganti PBB. Saya ingin mengatakan, kata Bu Kony tadi, ini semua draft belum jelas, tapi kita berkonklusi masing-masing. Enggak, draft sudah jelas, kan saya sudah jelaskan, saya sudah baca piagamnya. Saya nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang berkomentar itu sudah baca belum? Bandingkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan 20 prinsip poin dari Trump. Dan itu 20 poin itu ada di dalam aneks, di dalam resolusi ini. Nah kalau kita gabungkan gini, saya ini sebagai ahli hukum, saya harus bicara soal pasal. Boleh. Nggak mungkin saya nggak bicara pasal, saya nggak bicara dari ngawang sana ngawang sini. Maka pada waktu Bapak Presiden tanda tangan, saya segera mencari mana itu piagamnya. Karena saya ingin tahu seperti apa ceritanya, strukturnya. Saya masuk, saya juga sama. Kalau ternyata ini akan menjadi pengganti PBB, mundur. Karena pertama itu tidak sesuai dengan mandat pembentukan ini. Jangan lupa, Dewan Perdamaian lahir dari mandat Dewan Keamanan PBB 2803. Tapi kan dibajak. Tadi kan Ibu Gina udah mengatakan namanya sama. Saya bilang gini sama mahasiswa saya. 1 minggu berapa hari? 7. Saya bilang brengsek kamu. Kenapa? Tanya dulu hari kerja atau hari kalender. Karena ada 2 penafsiran. Sama seperti BOP. Kita bisa bicara BOP. Antara resolusi Dewan Keamanan PBB dengan piagam setelah kita bandingkan. Beda itu. Ya, saya sekali lagi menghormati perbedaannya. Tapi sekali lagi di catatan saya, ini menjadi masalah di antara kita karena tadi konsepnya belum jelas, kita sudah berkonklusi masing-masing. Justru yang kedua soal Palestina. Karena kalau Anda anggap sebagai belum jelas, kenapa harus masuk? Ini masuk dalam dalam badan yang tidak jelas, uncertain. Lagi pula kalau dibaca lagi, adakah di situ disebutkan tentang kemerdekaan Palestina? Padahal yang harus diperjuangkan sesuai dengan mandat konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itulah kemerdekaan. Kalau ini peace, ini tidak mungkin peace itu tanpa justice. Tidak mungkin peace itu kalau tidak merdeka. Mereka orang Gaza dikasih makan, kemudian Gaza dibikin Riviera the Middle East, banyak hotel dan sebagainya untuk dikenyangkan, tapi tidak merdeka. Jadi sebetulnya BOP itu tidak menyelesaikan masalah.
kenapa kita harus masuk kepada situasi, kepada badan yang bermasalah? Tadi sudah jelas, cacatnya banyak. Jadi menurut saya, kalau bahasa MUI, itu masuk di situasi yang tidak jelas, itu berdosa. Harus jelas dulu. Nah ini Saya masuk. dilemanya. Dilemanya. Jadi Pak Sadam, Perdebatan apa akademis kira-kira dalam untuk konteks ini baik, politik apa kira-kira? internasional sebaiknya tidak membawa terminologi dosa dan tidak dosa. Tapi begini. Saya udah Oke, bilang Singkat MUI. saja. Silakan, Saya singkat mau. Yang pertama adalah di 25 negara, 25 negara tersebut. Baik. Jadi kira-kira pertanyaan saya berikutnya nanti, apa untung ruginya Indonesia bergabung dengan BOP? Nanti dijawab Mas, boleh lihat sekali kembali. Oke.